Selamat datang di channel AR TV. Semoga berkah. Ya, kalamdal itu adalah suatu kalamullah yang ada suaranya dan ada hurufnya dan ada tulisannya. Kalau kalam madlul, kalamullah yang tidak ada hurufnya dan tidak ada tulisannya dan tidak ada suaranya. Yang dimana Rasulullah ketika disuruh membaca mungkin. Nah, itu ada proses perjalanan. Kalau kalamdal itu yang ada di Lauh Mahfud. Tulisannya yang ada di Lauh Mahfud semuanya itu namanya kalamdal. Allah mengutus malaikat kiromal katibin menulis lewat kolamnya di Lauh Mahfud dengan kolam. Kita tahu dalam surat Nun ya, Nun wal qalami wa ma yasturun, itu kan? Itu coretan daripada malaikat kiromal katibin menulis Al-Quran di Lauh Mahfud terus sampai tamat. Yang mana tulisannya yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah dan terakhir surat An-Nas. Sesudah itu beres di Lauh Mahfud, Allah menurunkan Al-Quran tersebut itu ke Baitul Izzah, langit keempat, dengan sekaligus atau sekaligus bahasa Indonesia apa? Satu kali disatukan bluk ke langit keempat, namanya Baitul Izzah. Namanya itu Nuzulul Quran. Jadi nuzul kita menurut ulama itu yang menyatakan bahwa nuzul Al-Quran itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit keempat, ke Baitul Izzah. Namanya nuzul Quran. Yang mana kita ketahui kalau di Indonesia nuzul Quran itu pada bulan Ramadan tanggal malam 17. Itu malam 7 pada saat itu. Salah satu bagian daripada rasi besar Islam. Sesudah di Baitul Izzah, lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan waktu yang sangat lama sesuai situasi kondisi pada saat itu. Lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ayat yang pertama diturunkan itu surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu. Yang mana Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang ada di Gua Hiro. Sehingga malaikat Jibril memberikan suatu pertama datang terhadap Nabi dan seperti seutuhnya malaikat Jibril. Yang mana yang dilihat oleh Nabi itu malaikat Jibril itu kepalanya ada di atas, paling atas muka bumi dan di atas langit, dan kakinya di paling bawah banahnya bumi ini. Saat itu berarti Rasulullah melihat dengan jelas. Dengan seutuhnya. Sehingga dengan demikian namanya juga Nabi juga manusia, Nabi juga Rasul juga adalah manusia, ada sedikit kaget, ada sedikit takut. Makanya dia disuruh membaca Iqra ya Muhammad, Iqra yang sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad yang pertama tidak bisa baca. Yang kedua, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, baru bisa baca. Saya baca. Nah, waktu pertama dia menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW gemetar, menggigil karena baru tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa nulis. Itu adalah Nabi Muhammad, maka dinamakan ummi. Ummi itu adalah apa? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi tatkala dia menerima wahyu, bisa baca, bisa nulis. Itu yang dinamakan ummi. Mungkin adik-adik pada tahu itu daripada saya datang ke rumah
menggigil, kedinginan karena ada sedikit ketakutan dan sedikit kaget. Maka di sana turun surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum wa angdir wa rabbaka fakabbir. Itu kan ayat tersebut. Lalu itu bagian daripada demikian. Itu proses. Nah, sesudah itu baru Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa Al-Quran itu berbagai dengan cara menerimanya dari malaikat Jibril. Sehingga situasi kondisi saat itu kalau seandainya tentang masalah hukum masalah perkawinan, dia mendengar wahyu dari malaikat Jibril. Adapun menerima wahyunya itu beda-beda. Ada dengan bermimpi, ada dengan berdengung kayak lenceng yang datang itu. Kalau seandainya Nabi sedang menerima wahyu dari malaikat Jibril, seakan-akan itu kedengarannya gemericik di sini dan berdiam. Nabi itu berdiam menerima wahyu tersebut. Sesudah itu proses kita ringkasnya, ini proses turunnya Al-Quran ya, kita ketahui supaya kita menjadi keyakinan. Lalu sesudah Nabi wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sesudah Abu Bakar Siddiq wafat digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di sini Sayyidina Umar bin Khattab berpikir, kalau para sahabat waktu itu dia masih bisa hafal Al-Quran semuanya. Tapi kan sahabat juga manusia, kena dengan umur juga, pasti ada yang mati, ada yang memang khilaf, dan dia menerima Al-Quran dari Nabi juga, ada yang ditulis di pelapah korma, ada di dinding di dinding, di mana aja, penting dia asal bisa nulis. Waktu itu tidak bisa dibukukan. Makanya Sayyidina Umar berpikir, gimana kalau seandainya Al-Quran ini dibukukan seperti yang ada pada kita, pada yang pegang ini, bagaimana kita dibukukan? Maka dikumpulkanlah 10 sahabat yang itu. Dia pimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, dipimpin, lalu dirumuskan dan dibikin semuanya disatukan, disusun kembali. Karena Sayyidina Umar waktu tidak lama, karena meninggal juga, diganti oleh Sayyidina Utsman. Baru di zaman Sayyidina Utsman bisa menjadi suatu buku seperti kita atau mashab dikatakan sekarang ini. Tapi itu kenapa? Bahwa pertama ayat Al-Quran itu yang diturunkan surat Iqra, toh kenapa ditulisnya surat Fatihah? Lalu akhirnya surat An-Nas. Sedangkan kita ketahui kan, pertama kita turun ayat Al-Quran itu surat Al-Alaq, surat Iqra kan biasanya. Kalau kita kan bicara, tahu nggak surat Al-Ikhlas? Nggak tahu. Apa? Yang tahu surat Kulhu. Makanya kita tahu yang ada kan. Makanya yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq 5 dan akhirnya surat apa? Surat Al-Maidah ayat 3 kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi itu kenapa yang pertama ditulis dalam Al-Quran dalam mashab ini adalah surat Fatihah, sementara yang akhirnya surat An-Nas? Seharusnya kalau melihat daripada turunnya ayat pertama itu harusnya surat Al-Alaq, lalu akhirnya surat Al-Maidah ayat 3. Nah ini Nabi Muhammad SAW bisa memberikan suatu penjelasan bahwa ditulisnya surat Fatihah pertama karena sesuai dengan tulisan yang ada di Lauh Mahfud. Di Lauh Mahfud adalah yang pertama ditulisnya surat Fatihah dan akhirnya surat apa? Surat An-Nas. Nah, proses ini Al-Quran dari mulai Lauh Mahfud sampai kita pegang ini berupa mashab ini namanya kalam dal. Kalam apa? Kalam dal. Ada suaranya, ada tulisannya, juga ada bentuknya. Tapi maknanya kalamullah itu tidak ada suara, tidak aksara. Tidak ada
tulisannya. Sautin wa sautin wala Iya, ya itu. harfin. Wala harfin, wala sautin, wala sautin, wala sautun, wala harfun ya. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Toh kenapa? Nah, ini yang namanya kalam dal. Tetapi maknanya tetap itu dari Allah semuanya. Dan Al-Quran ini yang ada pegang ini, itu adalah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf saja kelihatan atau hilang, itu akan kelihatan oleh kita. Jangankan orang yang hafidh Quran, yang tidak tahu bacaan Al-Quran juga, atau hanya sebatas mendengar dari samar-samar, Janggal. akan tahu tentang kejanggalan Al-Quran kalau seandainya hilang satu huruf. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? Satu ayat ya hilang umpamanya. Itu orang yang baru mendengar juga akan apa? Akan kedengarannya. Nih, ada yang kelewat nih surat Fatihahnya. Walaupun dia belum bisa, kalau seandainya belum disuruh baca Al-Quran, dia belum apa? Belum bisa. Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mungkin ada di awal daripada Al-Quran tersebut. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Makanya kita kembali bahwa yang dinama Al-Quran secara istilah al-labdu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Suatu lafaz, satu kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ibadah siapa saja yang membacanya. Bahkan Nabi menyatakan walau harfan, walaupun itu satu huruf, kalau memang dari Al-Quran itu memang bisa jadi ibadah. Jangankan membacanya, mendengarnya pun Ibadah. itu menjadi ibadah. Dalam surat Al-Anfal ayat pertama itu apa namanya? Saya lupa lagi nih, karena saya bukan hafid. Ayat yang pertama itu. Terus yang kedua? Lalu yang kedua? Ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Itu adalah bagian daripada kita membacanya dan mendengarkannya bagi orang yang mukmin. Kalau seandainya didengarkan dengan khusyuk, dibacanya dengan baik, lalu dibacanya dengan penuh makna, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, akan getar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Kalau sana dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana. Bahkan jangankan orang yang biasa baca Al-Qur'an, yang sudah belum pernah mendengar atau baca Al-Quran, kalau seandainya dibacakan Al-Quran, seakan-akan itu panas karena ada apa namanya energi yang ada dalam bacaan Al-Quran dan yang mendengarkannya. Ini itu juga salah satu dari mukjizat Al-Quran. Satu dari mukjizat Al-Quran. Nah, ini yang dinamakan kalam dal. Ya, kalau kalam madul maafi ilmillah, itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kalam madlu dan kalam dal juga ini satu jalur. Semuanya akan musawin. Musawin itu akan sama musawin itu. Kalam dal mah lewat proses sampai kita ke tangan kita. Kalau kalam madlu itu hanya Allah yang tahu. Gitu ya.